Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam KBM Sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu berdoa setiap hari supaya kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Nah, anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tempo hari 2 minggu yang lalu. Kita sudah sampai pada materi runtuhnya VOC di Indonesia. Kemudian kemarin saya beri tugas untuk mendeskripsikan perjalanan penjelajahan bangsa Eropa sampai ke Indonesia, bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Dan tugas sudah Ibu terima, hanya ada beberapa anak yang belum tugasnya sampai ke Ibu. Masih Ibu tunggu ya. Baik, mari kita mereview dulu materi minggu kemarin. Jadi kita lihat di dalam peta, di sini ada peta penjelajahan samudra yang 2 minggu yang lalu kita sudah perjelas. Nah, tetapi di sini ada beberapa lingkaran yang saya taruh atau Ibu taruh di dalam peta. Ini untuk mengindikasikan kepada kita ini adalah tempat-tempat penting yang harus kita tahu atau kita pelajari. Mana saja itu? Itu yang pertama adalah di sini, ini adalah Bizantium atau Konstantinopel ya. Jadi mungkin kalian ada beberapa yang bertanya, kenapa namanya bisa Bizantium, kenapa bisa Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Jadi dulu sebelum Istanbul itu namanya Konstantinopel karena ini wilayah dari Pangeran Konstantin. Lalu sebelum Konstantinopel ini namanya adalah Bizantium ya, ketika masih menjadi satu dengan Romawi Barat pada saat itu. Lalu di bawah sini juga ada lingkaran penting lainnya. Ini adalah wilayah Tanjung Harapan ya, Tanjung Harapan atau Cape Hope. Lalu yang lingkaran berikutnya di sini adalah daerah Goa, India. Lalu kita ke timur, di sini adalah Selat Malaka. Ke timur lagi, di sini adalah Spice Island atau wilayah Maluku. Nah, kenapa Ibu mengharapkan kalian mempelajari ini? Karena ini adalah tempat-tempat penting yang sangat terkait dengan penjelajahan bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Tentunya wilayah-wilayah ini juga kemarin masuk dalam deskripsi kalian. Baik, kita lanjutkan. Seperti apa Bizantium apabila dari dekat? Jadi ini adalah wilayah Bizantium atau Konstantinopel dari dekat. Kita perjelas lagi. Nah, ini kotanya ya, kota Bizantium. Kita lihat kembali. Ternyata ya, kemarin kita sudah sampai pada runtuhnya VOC di Indonesia. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata ketika Belanda di Indonesia itu kita pernah mengalami hal yang menakjubkan, di mana Pulau Ran ya, Pulau Ran itu adalah pulau di Kepulauan Maluku atau Banda Neira, itu pernah dihargai lebih mahal dari kota New York. Jadi pada saat itu terjadi tukar guling antara Belanda dengan Inggris ya, di mana Inggris pada saat itu sudah memiliki Pulau Ran, sementara Belanda itu memiliki Manhattan ya, atau New York pada saat itu. Nah, karena Belanda ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara, sementara Pulau Ran itu masih menjadi milik Inggris, maka terjadilah arguling pada saat itu, di mana Pulau Ran di Banda Neira itu ditukarkan dengan kota New York yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Namun akhirnya setelah pertukaran itu, New York atau Manhattan menjadi jajahan dari Inggris, sementara Pulau Ran menjadi bagian dari Nusantara yang dikuasai oleh Belanda. Nah, ini terjadi melalui perjanjian Breda tanggal 31 Juli 1667. Nah, coba kita lihat, kita bandingkan. Ini kondisi Pulau Ran, sementara ini New York atau Manhattan. Nah, dari sini yang Ibu ingin tunjukkan adalah betapa pada saat itu yang namanya rempah itu memang menjadi semacam emas ya. Jadi ketika suatu negara bisa memiliki kepulauan berisi rempah, itu selayaknya mereka memiliki kepulauan emas di situ.
Nah, kita lanjut anak-anak ke materi berikutnya. Nah, setelah VOC runtuh, maka kemudian ternyata juga terjadi pergolakan politik di Belanda, di mana Belanda pada saat itu menjadi jajahan dari Prancis. Nah, kemudian karena menjadi jajahan dari Prancis pada masa Napoleon Bonaparte, maka Belanda itu dijadikan sebagai wilayah bawahan dan dibentuklah Republik Batak di bawah kekuasaan Prancis di Belanda. Karena Belanda sudah menjadi bagian dari Republik atau kerajaan atau negara Prancis pada saat itu, maka otomatis wilayah jajahan dari Belanda juga menjadi bagian dari kekuasaan Prancis. Maka dimulailah kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Nah, siapa yang dikirim berikutnya? Yang dikirim berikutnya adalah Daendels, ya. Daendels ini adalah pilihan dari Napoleon Bonaparte yang akan menguasai Indonesia di bawah naungan Prancis. Nah, siapakah Daendels? Ya, jadi Daendels ini adalah dia seorang yang punya kekuatan dalam bidang militer. Artinya dia memiliki pengalaman yang sangat bagus dalam bidang militer, sehingga ketika Daendels dikirim ke Indonesia, maka ada satu tugas utama dia, yaitu apa? Mempertahankan Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Nah, dia berada di Indonesia pada tahun 1808 sampai 811. Nah, lanjut lagi. Lalu karena tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa, terutama Jawa, yaitu Indonesia dari serangan Inggris, maka dia kemudian membangun berbagai fakta-fakta pertahanan atau tempat-tempat pertahanan untuk mempermudah kerja dia di Indonesia. Maka dibangunlah ini jalur atau jalan Anyer Panarukan melalui Kerjaro di sepanjang 1000 km. Nah, mungkin di antara kalian juga banyak yang tanya, mengapa tugas Daendels di Indonesia atau di Nusantara adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris? Jadi pada saat itu Inggris sudah bisa menguasai Malaka atau Malaysia kalau saat itu. Nah, dengan kekuasaan Inggris di Malaka ke Malaysia, maka dimungkinkan dia bisa menyerang ke Jawa, ya, atau ke selatan atau ke Indonesia. Nah, karena Jawa pada saat itu merupakan pusat dari pemerintahan VOC, maka ketika Batak atau Republik Batak berada di Indonesia juga menjadikan Jawa sebagai tempat penting, sehingga perlu dilindungi dengan sekuat tenaga supaya tidak jatuh ke tangan Inggris. Nah, ini Daendels melaksanakan atau membangun jalan Anyer Panarukan. Nah, akan tetapi karena Daendels ini adalah seorang dari peran militer atau dari kaum militer, maka kerajaan Daendels di Indonesia otomatis sangat diktator, ya, sehingga menimbulkan banyak perlawanan dari daerah. Nah, karena menimbulkan banyak perlawanan dari daerah dan apabila tidak terbendung, maka itu bisa mengakibatkan stabilitas di Nusantara pada saat itu semakin merosot dan itu akan merugikan Batak di Indonesia. Maka kemudian pemerintahan Batak mengambil alih, ya, Daendels diambil kembali ke Belanda atau ke Batak, kemudian dikirimlah pengganti Daendels, yaitu Jan Willem Jansen. Nah, Jan Willem Jansen. Tapi sayangnya, ya, itu 1811, sayangnya Jansen ini tidak sekuat atau tidak sebesar Daendels, ya. Dia orangnya lebih halus, lebih lembut, ya, tidak begitu kuat seperti Daendels. Akibatnya apa? Ini dimanfaatkan oleh Inggris yang berada di Malaka pada saat itu untuk menyerang ke bawah, menguasai wilayah yang dikuasai oleh Belanda atau Batak pada saat itu. Nah, ini seakan-akan kalau kita tengok kembali ke sejarahnya, jadi Jan Willem Jansen ini pernah ditugaskan di daerah Kap Hap atau Tanjung Harapan,
ya. Kemudian juga pernah ditugaskan di daerah India, tapi sayangnya pada saat itu dia kalah bersaing dengan Inggris, Lord Minto pada saat itu. Nah, ternyata itu kembali lagi terjadi ketika Inggris berada di Malaka, William Jensen berada di Jawa atau Indonesia, itu kembali bisa diserang oleh Belanda. Nah, maka akhirnya pada pada tahun 1811 terpaksa terjadilah perjanjian Tuntang ya, yang mengakibatkan William Jensen menyerah kepada Inggris pada saat itu, yang mana isinya adalah nih Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Lalu tentara Daendels atau Belanda menjadi tentara Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Nah, mengapa nomor 3 ini ya, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris? Karena pada saat itu Inggris itu masih membutuhkan tenaga administrasi yang sudah mahir. Maka kemudian orang-orang Belanda yang dulunya bekerja di administrasi Belanda itu dimanfaatkan kembali oleh pemerintahan Inggris di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat seperti apa pemerintahan Inggris di Indonesia selama 3 tahun ya. Lihat, jadi pemerintahan Inggris di Indonesia itu di bawah kekuasaan Stamford Raffles ya, Stamford Raffles. Nah, ini dari 1811 sampai 1816 ya, tetapi sebenarnya dia hanya 3 tahun. Nah, kenapa bisa melebar sampai 16? Itu karena administratif ya. Jadi tidak usah protes, kok tahunnya beda, gak apa-apa ya, karena secara administratif memang ketika kekuasaan sudah berakhir tidak bisa berakhir begitu saja. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Apa yang dilakukan Raffles di Indonesia? Nah, Raffles belajar dari pendahulunya yang ada di Indonesia, yaitu Republik Batak di bawah Daendels dan di bawah Jensen. Nah, karena di bawah Daendels dan Jensen itu Nusantara banyak mendapatkan tekanan, maka Raffles berusaha mengambil hati rakyat Nusantara dengan merombak banyak hal. Ya, contohnya dalam bidang pemerintahan dia mengubah ya, yang dulu adalah monopoli dan sebagainya ya, sistemnya diganti. Dulu ada monopoli pajak dan sebagainya diganti menjadi sistem sewa tanah atau land-rent. Jadi dia menciptakan sistem sewa tanah atau land-rent di Indonesia. Bagaimana mekanismenya? Jadi dalam mekanisme land-rent adalah bahwa semua tanah di wilayah Nusantara adalah milik Inggris, sehingga orang-orang Nusantara atau penduduk di bumi atau penduduk yang berada di Nusantara itu seakan-akan menyewa kepada pemerintah. Apa efeknya? Maka harus membayar pajak kepada pemerintah. Itu namanya sistem sewa tanah. Kemudian mengenalkan sistem uang. Lalu ada sistem pajak in natura. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari yang positif dari masa pendudukan Inggris atau Raffles di Indonesia. Ini adalah pengembangan dalam bidang pengetahuan. Apa saja? Yaitu ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Jadi memang Raffles ini adalah pecinta tanaman. Maka dia sering sekali pergi ke pedalaman Sumatera, Kalimantan bersama temannya untuk meneliti ya berbagai macam botanikal yang ada di Indonesia. Lalu mendirikan kebun raya Bogor. Lalu menulis buku History of Java. Tambahnya inilah mulai Jawa kemudian dikenal oleh kalangan luas di internasional, terutama di Eropa, karena ada buku History of Java seperti ini. Nah, lalu kekuasaan Inggris akhirnya diakhiri dengan Convention of London. Apa Convention of London? Jadi Convention of London itu adalah perjanjian dari negara-negara Eropa pasca Perancis kalah dalam perang Eropa pada saat itu, di mana dari hasilnya adalah Perancis harus mengembalikan semua wilayah jajahannya, termasuk jajahan dari jajahan tersebut. Nah, pasti bingung. Nah, artinya begini, pada saat itu Belanda berada atau dijajah oleh Prancis. Belanda sendiri memiliki jajahan yaitu Nusantara, di mana pada saat Belanda itu dijajah oleh Prancis, maka Indonesia juga menjadi jajahan dari Prancis. Nah, kemudian melalui Convention of London, ya, Prancis harus mengembalikan itu semua. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika Inggris
Inggris menguasai Indonesia itu berarti menguasai miliknya Prancis pada saat itu. Maka ketika terjadi Convention of London semua dikembalikan, ya semua dikembalikan, termasuk wilayah jajahan dari jajahan British. Nah, maka efeknya apa? Indonesia akhirnya dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda. Nah, maka kemudian Belanda kembali menguasai Indonesia dan sekarang yang menguasai adalah resmi pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini terjadi pada tahun 1816 ya. Yang pertama dikirim ke sini menjadi pemimpin Indonesia adalah Van der Capellen. Nah, Van der Capellen, tapi ketika Van der Capellen Indonesia ternyata tidak memiliki kemajuan atau tidak mencapai kemajuan, maka kemudian digantilah oleh Van den Bosch. Nah, siapakah Van den Bosch? Jadi Van den Bosch ini adalah seorang ahli ekonomi. Maunya Belanda karena pasca dijajah oleh Prancis itu Belanda menjadi negara yang sangat terpuruk, sangat miskin di Eropa pada saat itu. Maka ketika mengirimkan Van den Bosch seorang ahli ekonomi, diharapkan nanti Van den Bosch ini bisa menjadikan Indonesia sebagai sumber ekonomi Belanda yang akan mengisi kas kekosongan Belanda pada saat itu. Maka tugas utamanya adalah mengisi kekosongan kas Belanda. Lalu apa yang dilakukan oleh Van den Bosch di Indonesia? Nah, dia menciptakan Kulturstelsel, ya, Kulturstelsel, yaitu aturan untuk menanam komoditi yang saat itu sedang laku di pasaran Eropa. Apa saja? Ada kopi, tebu, kina, kapas, dan lain-lain. Ya, kalau dulu Indonesia hanya menjadi pasar rempah saja atau menjadi sumber rempah saja. Nah, ini dikembangkan oleh Daendels, ya, dikenalkanlah beberapa tanaman yang sangat laku di Eropa. Mulailah pertanian di Indonesia, ya, pertanian kopi, tebu, dan kina. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kenapa tuh Kulturstelsel itu kok kemudian dalam perjalanannya sangat menjadikan Indonesia menderita? Kita lihat. Jadi memang sebenarnya aturan Kulturstelsel itu cukup baik. Saya bilang cukup baik karena artinya masih ada sifat-sifat atau sikap manusiawi di situ. Nah, kita lihat di sini ya perbandingannya ya. Ini kalau dalam aturan asli itu luas tanah yang dipakai tidak boleh melebihi dari 1/5 tanah penduduk desa. Tapi ternyata kenyataannya, nah ini rencana, aturan, kemudian ini pelaksanaan. Tanah yang digunakan ternyata 1/3 dan bahkan setengah dari lahan pribumi. Nah, tidak penduduk desa, jadi lahan pribumi. Lalu yang kedua, tanah untuk tanam pasar dibebaskan dari pajak. Ternyata tetap dikenai pajak. Jadi selain para petani itu bertani, ya, melalui pertanian tanah pasar tadi, dia tetap dikenakan pajak dari itu. Kemudian yang ketiga, jika nilai hasil melebihi pajak, maka kelebihannya dikembalikan kepada rakyat. Ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Padahal ini harusnya menjadi keuntungan rakyat, ya, karena overproduksi. Lalu yang keempat, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Apa yang terjadi? Ternyata yang tidak memiliki tanah dipekerjakan di perkebunan Belanda dengan waktu 3-6 bulan, bahkan kadang lebih 200-225 hari. Maka banyak dari mereka yang kemudian melarikan diri. Nah, karena banyak yang melarikan diri, nanti ada lagi aturan yang namanya sweet contraction, ya, sweet contraction, yang akhirnya nanti menjadi, kalau sekarang aturannya menjadi outsourcing. Lalu kegagalan panen ditanggung oleh pemerintah, tapi ternyata kerusakan tetap ditanggung oleh petani. Maka dapat kita lihat betapa penderitaan petani pada saat itu berlimpah-limpah. Sekarang kita lihat dampaknya. Apa dampaknya bagi bangsa Indonesia? Nah, kita lihat dampaknya, yaitu meningkatkan hasil tanaman ekspor. Jadi bagi Belanda otomatis positif. Belanda mendapatkan keuntungan besar, mengisi kas kekosongan Belanda yang tadinya adalah kosong menjadi surplus, bahkan melunasi hutang-hutang Belanda, menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis. Lalu bagi Indonesia bagaimana? Ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya lebih banyak, yaitu kemiskinan dan penderitaan fisik. Ada beban bacaan yang berat. Adi banyak mengalami kegagalan panen, kelaparan dan kematian.
Bahkan kelaparan kematian pada saat itu jumlah kematiannya sangat tinggi. Lalu jumlah penduduk Indonesia menurun. Lalu apa positifnya? Oke, memang ada positifnya, yaitu rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Lalu Indonesia mengenal tanaman datang yang laku di pasaran ekspor Eropa itu apa saja toh. Indonesia jadi tahu. Lalu memperkenalkan teknologi multi crops dalam pertanian. Nah, anak-anak, bagaimana? Nah, kalian sudah tahu seperti apa kondisi Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, tugas kalian adalah, kasih tugas ya. Tugas kalian adalah coba secara singkat kalian deskripsikan menurut kalian dari dampak positif dan negatif ini ya. Perjelas ya, mengapa ada dampak positif dan negatif di sini. Mendeskripsikan deskripsi kalian ke dalam kertas, lalu upload di Google Class seperti biasanya. Baik, anak-anak, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi bahwa ternyata nanti di negeri Belanda sendiri terdapat kritik dari rakyatnya sendiri dengan kondisi yang ada di Indonesia seperti apa, dan kita lanjutkan minggu depan. Selamat tinggal dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.